Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel Hiburan Kabar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-346 bertepatan dengan bab ke-1646. Sujipe memiliki pertimbangannya sendiri. Menurut keluarga Su, Takashi Mechi memiliki dua keunggulan dibandingkan dengan itu Yohiko. Pertama, dia ingin menyingkirkan keluarga itu. Kedua, dia bersedia mengurangi keuntungannya menjadi 25%. Jadi melihat itu Yohiko sekarang, dia merasa itu Yohiko setidaknya harus setara dengan Takashi Machi pada poin pertama, dan poin lainnya dia harus menawarkan kondisi yang lebih baik dari Takashi Machi. Syarat pertama adalah menyingkirkan keluarga itu. Ini sudah termasuk persyaratan yang ekstrim. Tidak peduli meminta keluarga Takashi menyingkirkan keluarga itu atau meminta keluarga itu menyingkirkan keluarga Takashi, selama itu menyingkirkan, itu sudah termasuk yang paling ekstrim. Jadi meskipun itu Yohiko juga bersedia bekerjasama dengan menyingkirkan keluarga Takashi, pada poin ini dia juga setara dengan Takashi Machi. Dengan begini, kecuali dia bisa menawarkan persyaratan yang lebih menguntungkan daripada Takashi Machi pada poin kedua. Kalau tidak, keluarga Su sama sekali tidak perlu mempertimbangkannya. Jadi itulah sebabnya dia menawarkan keuntungan sebesar 20%. Jika itu Yohiko menyetujui lalu baru membujuknya untuk bekerja sama menyingkirkan keluarga Takashi. Dengan begini, dia mendapatkan keuntungan sebesar 5% lagi untuk keluarga Su. Namun begitu itu Yohiko mendengar 20%, seluruh tubuhnya langsung tidak bisa diregangkan lagi. Dia sangat marah dan diam-diam berpikir, aku ingin 35%. Kalau memberiku 20%, bahkan masih mengatakan jika lebih tinggi dari 20%, tidak akan dipertimbangkan. Tidak ada sedikit pun ruang untuk tawar-menawar. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Hal ini mengharuskan aku untuk menggunakan pelabuhan domestikku sendiri dan membiarkan modal luarmu masuk untuk menghasilkan uang, tetapi kamu hanya memberiku keuntungan 20%. Bukankah ini sedikit keterlaluan? Memikirkan hal ini, amarah di hati itu Yohiko langsung naik. Dia berkata kepada Su Jipei dengan dingin, Tuan Muda Su, bukankah 20% terlalu keterlaluan? Aku akui keluarga Su memiliki kekuatan yang kuat, juga memiliki banyak kapal laut, tetapi kalian juga tidak bisa memerasku seperti ini, kan? Sujipe berkata dengan serius. Tuan, itu tidak bisa dikatakan memeras, hanya saja kami memang lebih kuat sekarang. Perekonomian Jepang terus merosot sekarang dan sulit bagi kalian untuk melakukan bisnis pada tahap ini. Jika ingin menghasilkan uang ini, hanya bisa bekerjasama dengan kami. Saya berhenti sejenak. Sujipe berkata lagi, meskipun 20% sedikit lebih rendah, tetapi setelah bisnis berjalan, jumlah ini masih sangat besar. Jika bisa menghasilkan 10 miliar dolar Amerika Serikat dalam setahun, keluarga itu akan mendapatkan keuntungan sebesar 2 miliar. Sebesar apapun 2 miliar dolar Amerika Serikat itu, aku percaya sekarang keluarga itu juga tidak mungkin menghasilkan begitu banyak keuntungan dalam setahun, kan? Itu Yohiko menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Su, transaksi bukan dihitung seperti ini. Jika aku yang mengelola sumber daya ini sendiri, meskipun mungkin tidak akan mencapai keuntungan tahunan sebesar 10 miliar dolar, tapi bukan masalah besar untuk menghasilkan lebih dari 1 miliar. Jika aku bekerja keras, mungkin juga bisa mencapai skala 2 atau 3 miliar. Jika seperti ini, bukannya aku akan rugi? Sujiyu berkata dengan sedikit arogan. Tuhan, itu Anda baru saja mengatakan jika kamu bekerja keras mungkin bisa mencapai skala 2 atau 3 miliar dolar Amerika Serikat. Menurutku itu sama sekali tidak mungkin. Itu Yohiko mengerutkan kening dan bertanya, kenapa tidak mungkin? Kekuatan keluarga itu, aku juga salah satu yang terbaik di Jepang. Sujiyu tersenyum dan berkata dengan sedikit menekan, sejujurnya jika keluarga Su tidak berencana melakukan bisnis ini, Anda mungkin benar-benar memiliki kesempatan ini. Tetapi karena keluarga Su sudah akan melakukan sekarang, maka selama ada keluarga Su, pastinya tidak akan mungkin membiarkan Anda untuk mencapai skala besar itu. Bahkan keluarga Su mungkin tidak akan membiarkan Anda melakukan bisnis ini.
harga diri Ito Yuhiko tiba-tiba menerima penghinaan besar. Dia tidak menyangka Sujiyu yang selalu jarang bicara ternyata begitu terus terang saat berbicara. Bahkan bisa dikatakan tidak memberi muka sedikit pun pada Ito Yuhiko. Ito Yuhiko merasa mendapatkan pukulan keras ini emosi ini tidak terima dalam hatinya. Seketika meledak, dia mengatakan giginya dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu maka tidak perlu membicarakannya lagi. Keluarga itu akan menjalankan bisnis ini sendiri. Pada saat itu kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku menjalankan bisnis ini." Sujiyu sedikit tersenyum. "Tuan itu, kalau begitu semoga Anda beruntung." Negosiasi antara Sujiyu dan Ito Yuhiko berakhir dengan tidak menyenangkan. Saat kakak beradik itu meninggalkan perusahaan Ito Yuhiko langsung memarahi mereka berdua. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Sujipe bertanya pada Sujiyu, "Jiyu, aku tadi berencana untuk membujuk Ito Yuhiko dan melihat apakah dia bisa menyetujui keuntungan sebesar 20%. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu padanya?" Sujiyu sedikit senyum dan berkata, 20% jelas lebih rendah dari harga terendah di hatinya. Jadi tidak peduli bagaimana kamu berbicara dengannya hari ini, dia tidak mungkin akan menyetujui keuntungan ini. Jika benar-benar ingin memaksanya, harus memberinya tekanan yang cukup." Sujipe bertanya, "Apakah kamu punya ide bagus?" Sujiyu berkata, "Kamu menelpon Takashi Machi, katakan kita berencana menandatangani kontrak dengannya besok. Tapi sebelum menandatangani kontrak, masih harus membicarakan detail spesifiknya. Waktunya tentukan saja besok pagi." Sujipe bertanya, "Apa maksudnya? Langsung menyetujuinya dan menandatangani kontrak dengan mereka?" "Tidak," Sujiyu berkata dengan tenang. "Berencana menandatangani kontrak, detailnya masih harus ditentukan lagi. Nanti kita bisa mencari sebuah alasan dengan mengatakan masih ada beberapa detail yang perlu didiskusikan ulang lagi. Bukankah aku sudah bisa menunda penandatanganan kontrak ini?" Saat berbicara, Sujiyu berkata lagi, "Jika menyebarkan kabarnya sekarang, itu Yuhiko pasti akan sangat panik. Besoknya dia pasti akan menurunkan gengsinya dan berinisiatif untuk bernegosiasi dengan kita lagi." Sujipe mengangguk dan berkata, "Baik, dengarkan kamu. Aku akan menelepon Takashi Machi sekarang." Takashi Machi menerima telepon dari Sujipe dan begitu mendengar keluarga Su berencana menandatangani kontrak dengannya, dia sangat bersemangat. Kemudian sambil mengatur bawahannya untuk mempersiapkan penandatanganan kontrak besok, dia juga menyuruh bawahannya untuk menyebarkan berita untuk memberitahu seluruh Tokyo bahwa keluarga Su sudah berencana menandatangani kontrak dengannya. Berita ini segera menyebar di kalangan elit bisnis Tokyo. Banyak orang menelpon dan mengirim pesan untuk mengucapkan selamat kepada Takashi Machi karena mereka berencana. Begitu keluarga Takashi dan keluarga Su mulai bekerja sama, keluarga Takashi pasti akan melampaui keluarga itu dan menjadi keluarga nomor 1 di Jepang. Ito Yuhiko juga menerima berita dengan sangat cepat. Awalnya dia masih sangat marah. Setelah mengetahui berita itu, dia hampir meledak karena marah. Dia tidak menyangka begitu berita itu keluar, keluarga Takashi menjadi pencarian panas. Sekarang seluruh kota Tokyo mulai memuji Takashi Machi dan menganggap kelak Takashi Machi akan menjadi orang terkaya di Jepang. Hal itu segera membuat Ito Yuhiko menyadari maksud dari kata-kata Sujiyu sebelumnya. Jika keluarga Su bekerja sama dengan keluarga Takashi, dirinya pasti tidak mungkin memiliki masa depan yang cerah. Jika seperti ini, meskipun sepertinya tidak berdampak pada keluarga itu, tapi sebenarnya mengalami kerugian yang cukup besar. Dulu dia bisa setara dengan keluarga Takashi, tetapi jika dia kehilangan kerjasama ini, keluarga Takashi pasti akan segera melampauinya. Pada saat itu, semua daya tarik pada dirinya akan direbut oleh Takashi Machi. Kerugian tidak terwujud dan hampir sulit untuk diukur. Itu Hiko yang sangat tertekan mengurung dirinya di kamar dan mempertimbangkannya sepanjang sore sendirian. Akhirnya setelah malam tiba, dia dengan membuat keputusan untuk menelepon anggota keluarga Su dan berusaha untuk bernegosiasi lagi. Jika memang tidak ada cara lagi, dia akan langsung menyetujui persyaratan kerjasama dengan keuntungan 20% dari keluarga Su. Pada saat ini Sujiyu
dan Sujipe baru saja selesai makan di restoran berputar di lantai atas hotel. Setelah mereka berdua kembali ke kamar masing-masing, Sujiyu berencana untuk mandi dulu. Saat ini bel pintu berbunyi. Dia melihat dari layar LCD kakaknya yang sedang mengetuk pintu lalu membukakan pintu. Sujipe berdiri di pintu memegang ponselnya dan berkata sambil tersenyum, "Jiyu, kamu benar-benar luar biasa. Itu Yuyiko baru saja menelponku." Sujiyu bersandar di kursi pintu dan bertanya sambil tersenyum, "Apa yang dia katakan?" Sujipe berkata dengan penuh semangat, "Maksudnya dia bersedia mempertimbangkan persyaratan yang kita usulkan, tapi dia masih berharap bisa bernegosiasi secara tatap muka lagi. Bagaimana menurutmu?" Si Jiyu berkata, "Aku rasa tidak masalah. Telepon dia dan mintanya datang ke hotel untuk negosiasi dengan kita lagi besok pagi. Jika negosiasinya bagus, kita akan bekerja sama dengannya dan tidak perlu bernegosiasi dengan Takashi Machi lagi. Jika bernegosiasinya tidak bagus, kita akan langsung menandatangani kontrak dengan Takashi Machi." "Baik," Sujipe berkata dengan penuh semangat, "aku akan menelponnya kembali sekarang." Sujipe baru saja selesai berbicara, 4 ninja berpakaian hitam tiba-tiba turun dari langit-langit koridor hotel. Sujiyu dan Sujipe tidak punya waktu untuk beraksi dan sudah ditundukkan oleh lawan. Sujiyu berkata dengan ketakutan, "Siapa kalian?" Salah satu ninja dengan wajah tertutup berkata dengan dingin, "Nona Su, aku adalah bawahan tuan itu. Ada sedikit masalah mencarimu, jadi menyusahkanmu sebentar." "Apa?" Sujiyu dan Sujipe sama-sama tercengang. Sujiyu merasa ketakutan dan berpikir dalam hati, "Itu Yohiko baru saja menelpon dan mengatakan ingin bernegosiasi dengan kakaknya lagi. Kenapa dalam sekejap ninja ini datang kemari? Apakah bernegosiasi kembali adalah palsu dan menculik kami barulah yang benar?" Sujiyu buru-buru berkata, "Semuanya, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kami baru saja akan menetapkan waktu untuk bernegosiasi kembali dengan tuan itu. Apa yang kalian lakukan di sini?" Orang itu menyeringai, "Nona Su, tanyakan yang perlu kamu tanyakan dan jangan tanyakan yang tidak perlu kamu tanyakan. Pergilah bersama kami dengan patuh. Kami tidak akan membunuh kalian, tapi jika kalian ingin melawan atau menggunakan beberapa trik, kalau begitu, maaf, aku akan membuat kalian berdua mati di Jepang." Sujiyu menyadari ada yang tidak beres dan berkata, "Semuanya, jika masalah uang, kalian bisa katakan langsung seberapa banyak yang kalian inginkan. Tidak peduli siapa yang menginstruksikan kalian, aku bisa memberikan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, atau 4 kali lipat." Orang itu mencibir dan berkata, "Maaf, kami para ninja selalu mengutamakan kredibilitas. Jadi menyusahkan Nona Su dan Tuan Su sebentar." Setelah itu dia segera mengedip mata pada 2 orang di sebelahnya. Keduanya segera mengeluarkan 2 sapu tangan khusus dari saku mereka. Banyak cairan eter yang dituangkan ke sapu tangan. Sujiyu dan Sujipe masih belum sempat berteriak, mulut mereka sudah ditutup rapat dengan sapu tangan oleh orang itu. Setelah itu tercium aroma senyawa kimia yang menyengat dan membuat keduanya langsung kehilangan kesadaran. Setelah itu kedua ninja itu masing-masing menggendong mereka berdua di pundak mereka, mengikat erat dengan tali, langsung melemparkan tali menuruni tembok dari jendela kamar hotel dan membawa mereka meluncur dari dinding ke bawah seperti burung layang-layang. Di luar, 2 mobil komersial sudah menunggu sangat lama. Setelah ninja berpakaian hitam membawa kedua kakak beradik keluarga Su yang tidak sadarkan diri ke dalam mobil, 2 mobil komersial dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Serangkaian penculikan ini berlalu begitu saja. Di seluruh hotel tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kakak beradik keluarga Su sudah diculik, dan yang lebih menakutkan adalah belasan orang di bawahnya dari keluarga Su saat ini mereka sudah mati keracunan dan di kamar masing-masing. Gas sarin militer yang digunakan oleh sekelompok ninja inilah yang membunuh mereka. Gas beracun ini adalah senjata kimia militer. Pada tahun 1995, seseorang menggunakan senjata kimia yang sangat beracun ini dan menyebabkan insiden teroris di kereta bawah tanah Jepang. Setelah gas sarin masuk ke tubuh manusia melalui saluran pernapasan atau kulit dan selaput lendir, bisa menyebabkan kematian dalam
waktu yang sangat singkat. Dosisnya yang mematikan bahkan hanya 10 miligram. Setelah dua mobil melaju dengan cepat dari hotel, pemimpin ninja di dalam mobil mengeluarkan ponselnya dan menelpon Tuan Matsumoto. Orangnya sudah ditangkap. Semua bawahan keluarga Su lainnya sudah mati. Kami diam-diam meninggalkan tanda khusus dari keluarga Kobayashi di kamar mereka. Di telepon terdengar suara Matsumoto Yoshito yang penuh semangat. Bagus sekali, sangat bagus. Sekarang kamu bawa mereka ke Kyoto untuk menunggu kabarku. Bunuh mereka saat dibutuhkan dan sembunyikan tubuh mereka di kediaman keluarga itu. Setelah cucu laki-laki pertama dan cucu perempuan pertama keluarga Su terbunuh, itu Yahiko mati pun juga tidak bisa menghapus kecurigaan. Namun ada tanda khusus dari keluarga Kobayashi di tempat kejadian. Itu Yahiko pasti akan berpikir semua ini adalah perbuatan Takashi Machi, dan keluarga Su juga pasti akan mengirim orang untuk membalaskan dendam cucu mereka. Akan ada pertunjukan yang bagus di Tokyo. Di hotel dengan cepat menyadari ada keanehan. Orang pertama yang menyadari ada masalah adalah tamu di lantai bawah. Mereka menemukan bahwa tidak tahu sejak kapan ada 2 tali di luar jendela. Jadi memberitahu resepsionis hotel. Resepsionis hotel mengikuti tali itu dan menuju ke nomor kamar dan langsung menemukan kamar Sujiyu. Saat mereka menemukan kamar Sujiyu kosong dan sedikit berantakan, penanggung jawab hotel langsung panik. Kakak beradik dari keluarga Su bukan hanya tamu VIP mereka. Keluarga Su juga salah satu pemegang saham grup Hotel Anman. Terjadi masalah seperti ini, mereka tentu saja tidak berani mengabaikannya. Setelah itu mereka bergegas ke kamar bawah keluarga Su dan ingin mencari seseorang untuk bertanya apa yang sudah terjadi. Tidak disangka hanya ada mayat di dalam kamar. Semua bawahan dan asisten keluarga Su mati mengenaskan di dalam kamar masing-masing. Kematiannya sangat mengerikan. Manajer hotel sangat ketakutan sehingga kedua kakinya langsung lemas. Dia tertunduk di lantai lalu terkencing dalam celana. Di hotel yang dikelolanya, belasan orang tiba-tiba mati dan semua adalah orang-orang dari keluarga Su. Hal yang lebih disesali adalah kedua kakak beradik Su Jipei dan Su Jiyu bahkan menghilang. Itu adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan pertama dari keluarga Su. Itu pasti adalah 2 generasi dari keluarga Su yang paling luar biasa. Tidak disangka ternyata sudah diculik di hotel yang dikelolanya. Jika keluarga Su meminta pertanggungjawaban, dirinya benar-benar mati juga tidak bisa dimaafkan. Dia tidak berani untuk menunda sama sekali. Dia meminta orang untuk melapor polisi dan dia sendiri menelpon bosnya yang juga adalah ketua dewan grup Hotel Anman. Dia sangat ingin segera memberitahu keluarga Su untuk menghadiri. Keluarga Su akan menyalahkan dirinya karena tidak melaporkan tepat waktu. Namun dengan identitasnya, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk langsung menghubungi keluarga Su. Jadi hanya bisa menelpon bos dan bosnya yang akan menyampaikannya. Ketua Dewan Grup Hotel Anman berada di Dubai saat ini. Setelah mendengar berita ini, dia terkejut dan hampir mengalami serangan jantung di tempat. Su Jipei dan Su Jiyu diculik di hotelnya sendiri. Ini adalah masalah yang sangat besar. Bagaimana jika benar-benar terjadi sesuatu dengan mereka berdua? Bukankah keluarga Su akan membunuh dirinya? Jadi dia sendiri segera menelpon Su Saudau yang jauh di Yanjing. Setelah mendengar laporan itu, tekanan darah seluruh tubuh Su Saudau tiba-tiba melonjak dan langsung pingsan. Untungnya anggota keluarga Su menyelamatkannya tepat waktu dan tidak ada masalah serius. Namun saat mendengar Su Jipei dan Su Jiyu diculik di Jepang, seluruh keluarga Su sangat marah. Tuan Besar Su langsung meminta semua master keluarga Su untuk berangkat ke Tokyo pada malam itu dan langsung mengeluarkan 2 perintah sekaligus. Pertama adalah meskipun harus membalikkan seluruh Tokyo, juga harus menemukan dan menyelamatkan Su Jipei dan Su Jiyu dalam keadaan hidup-hidup. Kedua adalah mencari tahu siapa sebenarnya yang melakukan penculikan ini. Jika keluarga Su mengetahuinya, juga harus menghukum seluruh keluarganya.
1 jam kemudian, dua jet pribadi lepas landas satu demi satu di Bandara Internasional Yanjing, dan hampir 100 master dari keluarga Su dikirim ke Tokyo. Saat ini di Tokyo, gerakan yang tersembunyi sudah mulai muncul di bawah permukaan yang tenang. Setelah polisi Tokyo mengetahui hal ini, mereka terkejut hingga sangat ketakutan, dan situasinya benar-benar langsung meledak. Mereka tahu masalah pembunuhan lebih dari belasan orang semacam ini, dan penculikan kedua orang ini tidak hanya sangat kejam, juga sangat mungkin akan menjadi insiden internasional. Jadi polisi Tokyo segera memblokir hotel Anman. Petugas polisi divisi investigasi mencari semua petunjuk yang berguna dengan cermat di seluruh hotel. Pertama, mereka menemukan ponsel Su Jipei yang terjatuh di kamar Su Jiyu dan menemukan catatan panggilan antara dia dan Ito Yohiko. Kemudian di kamar bawahnya keluarga Su menemukan simbol ninja dari keluarga Kobayashi. Begitu menemukan dua petunjuk ini semakin membuat polisi Tokyo menjadi pusing. Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan secara pribadi datang ke tempat kejadian untuk mengawasi. Setelah menerima laporan ini, raut wajahnya terkejut hingga pucat. Dia melihat teknisi di bawah dan bertanya dengan keras, "Apakah kalian yakin keluarga itu dan keluarga Takashi ada kecurigaan terlibat dalam masalah ini?" Kepala polisi yang bertanggung jawab atas penyelidikan berkata, "Direktur, ada rumor yang mengatakan itu dan Takashi berusaha untuk mencapai kerjasama dengan keluarga Su, tapi keluarga itu sepertinya gagal. Jadi mereka memiliki motif untuk melakukan sesuatu pada anggota keluarga Su, dan ditemukan simbol ninja dan keluarga Kobayashi di tempat kejadian. Keluarga Kobayashi adalah bawahan dari keluarga Takashi, jadi mungkin keluarga Takashi yang mengambing hitamkan keluarga itu, dan kejadian ini pokoknya ada kecurigaan di kedua belah pihak." Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan benar-benar sangat frustasi dan berkata, "Tanpa berpikir, hanya berita kematian lebih dari belasan orang saja mungkin bisa menyebabkan sensasi global. Apalagi pembunuhan dengan menggunakan gas sarin bisa dianggap sebagai serangan teroris, dan ternyata orang yang diculik adalah cucu laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan pertama dari keluarga pertama di Tiongkok. Lalu sekarang kamu memberitahuku orang di balik insiden ini kemungkinan adalah salah satu dari dua keluarga terbesar di Jepang. Bagaimana cara untuk memecahkan kasus ini?" Pihak lain juga berkata dengan tidak berdaya, "Direktur, aku juga tidak ingin membuat kasus ini menjadi begitu merepotkan, tapi rantai bukti khusus saat ini memang seperti ini, dan prioritas utama kita sekarang adalah harus menemukan kedua kakak beradik dari keluarga Su. Jika mereka berdua juga mati, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo kita pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia." Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan berkata dengan marah, "Kerahkan semua polisi di Tokyo, meskipun harus membalikkan seluruh Tokyo, juga harus menemukan orangnya." Pergerakan Departemen Kepolisian Metropolitan yang begitu besar membuat seluruh Tokyo tiba-tiba menjadi heboh. Yang pertama kali menerima berita adalah keluarga besar di Tokyo. Karena itu Yuhiko tidak menerima balasan dari Su Jipei, jadi dia berinisiatif untuk menelponnya. Setelah beberapa panggilan dan tidak ada yang menjawab, dia segera mengutus orang untuk mencari tahu. Saat dia mendengar berita ini, dia seperti tersambar petir. Dia benar-benar tidak mengerti orang seperti apa yang begitu berani melakukan sesuatu pada anggota keluarga Su. Meskipun dia tahu sebelum Su Jipei diculik, dia baru saja berbicara dengannya di telepon, tetapi bagaimana juga dia tidak melakukan apapun padanya. Jadi dia tidak merasa bersalah sama sekali, juga tidak menyangka masalah ini akan melibatkannya. Namun setelah Takashi Machi mendengar masalah ini, dia langsung tercengang. Su Jipei sudah menyetujui untuk menandatangani kontrak dengannya begitu pagi, tapi dia dengan adiknya tiba-tiba diculik. Bukankah ini sudah merusak hal baiknya? Saat memikirkan hal ini, orang pertama yang dia curigai adalah Ito Yohiko. Ini bukan hanya karena keluarga itu adalah saingan terbesarnya, tapi juga karena kematian Kobayashi Auta sangat dicurigai ada hubungannya dengan itu Yohiko. Kematian Kobayashi Auta yang jelas membuat Takashi Machi merasa sedang diawasi. Sekarang kedua kakak beradik dan dari keluarga Su diculik. Dia secara alami juga mencurigai itu Yohiko. Memikirkan hal ini, dia langsung menjadi panik. Itu Yohiko bisa membunuh lebih dari belasan orang keluarga Su, menculik kedua
kakak beradik dari keluarga Su dan mungkin juga akan melakukan sesuatu pada dirinya. Begitu banyak orang dari keluarga Su yang terbunuh. Ini membuktikan kekuatan bawahan Toyohiko sangat hebat dan dirinya harus memperkuat perlindungan keselamatannya. Jadi dia segera menelpon Kobayashi Masaki yang sedang memantau Yichen dan berkata dengan gugup, "Kobayashi, kalian bertiga segera kembali ke Tokyo. Kembalilah sekarang juga." Kobayashi Masaki bertanya dengan kaget, "Kembali ke Tokyo sekarang, Tuan Takashi? Apakah kami perlu mengikuti orang Tiongkok itu? Apakah kami tidak perlu mengikuti orang Tiongkok itu lagi?" Takashi Machi berkata tanpa berpikir, "Abaikan saja dia, bajingan itu Yuhiko. Kemungkinan orang yang menculik anggota keluarga Su. Takutnya dia akan membunuhku kali ini. Kalian cepatlah kembali untuk melindungi keselamatanku." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.